Alhamdulillah sehat. Ya, cerah sekali hari ini. Pak terus juga. Ya, pangestunya. Ya, kita saling mendoakan biar kita dilindungi dan diberikan kesehatan sama Iya, Pak. betul. Oke, Pak Firman. Terima kasih, Pak. Hari ini kita akan diskusi ya tentang nanti supervisi pendidikan yang akan kita lakukan. Nah, dalam supervisi ini nanti Pak Firman akan datang ke kelas. Ya, Pak. Kelas, dan saya juga ikut di dalam kelas itu. Nah, sebelum kita ke kelas itu apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Firman? Ya Pak, sebelum ke kelas saya sudah menyiapkan beberapa materi Pak. Di antaranya ada RPL, terus ada dan materinya sudah siap, PPT siap, dan temanya besok yang akan sampaikan adalah rasa percaya diri Pak untuk anak-anak, karena melihat banyak sekali di kelasnya itu ada beberapa anak yang kurang percaya dirinya seperti itu Pak. Berarti rasa percaya diri ini menjadi masalah utama yang nanti akan dikupas ya dalam proses layanan BK ya di kelas nanti. Oh ya, kalau seperti itu berarti tujuannya apa Pak nanti ketika belajar? Tujuannya itu nanti ya itu Pak, untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak Pak. Baik di lingkungan sekolah maupun nanti di masyarakat seperti itu Pak. Oh ya, berarti tumbuh dulu di lingkungan sekolah, kemudian hal yang positif itu dibawa di masyarakat. Seperti itu. Pak. Oke. Nah, berarti kalau berkaitan dengan penumbuhan rasa percaya diri ini area yang akan nanti dikembangkan apa ini Pak? Artinya untuk saat ini adalah itu Pak, disiplin positif. Ya, saya kembangkan nantinya. Ya. Berarti di dalam kelas itu tentunya kalau disiplin positif sudah membuat keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan anak-anak di situ. Sudah Pak belum ya? Itu sebenarnya belum Pak. Belum ya? Itu bagaimana Pak? Berarti nanti ya dalam proses pembelajaran karena ini kan percaya diri harus dikuatkan itu keyakinan kelas. Awalnya mungkin bisa dibentuk keyakinan kelas, nanti itu kesepakatan sama. Keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas itu ya berkaitan dengan nilai-nilai yang nantinya akan dipegang teguh oleh anak yang bisa mengatakan, diyakini anak itu untuk mengatakan cita-citanya seperti itu. Jadi dibentuklah apa yang menjadi nilai-nilai misalnya tanggung jawab, antusias, kebersihan, respect dan lain sebagainya. Bahwa nanti itu bisa ya, karena ini berkaitan dengan area pengembangan di disiplin positif. Nah, kalau disiplin positif yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Firman, ini strateginya apa ini? Strateginya ada 3 Pak. 3 ya? Ya, di antaranya guru saya nanti akan melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Terus yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Terus guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi Pak. Ya, oke. 1, 2, 3 ini berkaitan dengan disiplin positif. Nah, kalau poin pertama ini apa yang nanti Pak Firman tunjukkan? Misalnya refleksi dalam kelas untuk melakukan kelas itu apa yang ditunjukkan? Nanti memberikan apa yang kelas? Saya akan memberikan berbagai apa ya Pak? Misalnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri ada mungkin tips-tips atau apa seperti itu bisa. Berarti Pak Firman di sini sebenarnya nanti mengarahkan anak itu berkaitan dengan apa kok yang terjadi di dalam kelas. Dinamika kan? Ya. Dinamika itu apa atau permasalahan di dalam kelas. Terus apa toh yang menjadi kesepakatan bersama. Seperti itu kita harus kuatkan gitu ya. Nanti di dalam kelas. Kesepakatan itu mungkin keyakinan kelas itu tadi. Oh ya, kan kita menyepakati nih bahwa kita harus tanggung jawab, antusias, respect. Misalnya itu yang menjadi kesepakatan bersamanya anak-anak gitu kan. Nah, kita harus menguatkan itu. Ya, bagian dinamika yang ada di kelas
gitu ya. Oke, itu langkah-langkahnya strategi. Terus yang poin ketiga ini Pak Firman, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar restitusi itu seperti apa itu? Ya nanti Gimana dalam prosesnya? proses belajar itu bila ada salah satu siswa Ya. yang mungkin yang terlihat agak malas atau tidak kondusif atau tidur di dalam kelas, mungkin nanti akan saya beri restitusi itu dengan memanggilnya, disediakan atau jual ke ruangan saya untuk kita berbincang-bincang ada apa sebenarnya. Jadi kok dalam pembelajaran kok terlihat tidak terlihat malas, terlihat capek, ngantuk itu Pak. Nanti akan saya gali di situ ada apa sebenarnya. Oke, ya baik. Di sini saya sudah melihat Pak Firman betul-betul ingin mengembangkan area pengembangan positif dan juga sudah terinci apa strategi atau langkah-langkah yang nanti dilakukan oleh kelas. Semoga nanti ini bisa menjadi solusi dari penumbuhan rasa percaya diri ya Pak ya, sehingga anak-anak memiliki percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, kira-kira kapan nih kita mau ke kelas? Hari ini kan hari Selasa ya Pak. Ya, Gimana kalau hari Kamis Pak? hari Kamis. Kamis itu tanggal 29 Februari. 29 Februari. Oh iya, hari Kamis 29 Februari. Pukulnya Mungkin pagi aja Pak. Pagi. Iya, jam pertama Sampai, Pak. jam 7.15 sampai kalau BK kan nggak terlalu lama ya. Iya. Mungkin jam 45 menit Pak. 5 menit sampai jam 8. Iya. Oke. Baik, mungkin itu saja ya Pak Firman yang kita diskusikan sebelum kita observasi di dalam kelasnya Pak Firman. Nah, semoga langkah persiapan dan rancangan yang sudah dibuat oleh Pak Firman akan bisa berjalan baik di dalam kelas. Ya, betul ya. Terima kasih Pak Firman. Ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kalian melihat sangat cerah. Ya, banget ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, salah satu dari kalian untuk memimpin doa silakan. Yang keras ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pagi ini kegiatannya lancar ya. Amin. Baik, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Agnia sama? Apa? Ya, ada kegiatan. Ya. Baik, sebelum saya mulai kegiatan pada belajar pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita di awal pertemuan kita kemarin. Ingat tidak tentang kesepakatan kelas kita? Apa? Gak ingat ya semuanya ya? Baik, kegiatannya adalah tanggung jawab, antusias, kejujuran. Ingat tidak itu? Gimana kita pas? Baik. Pak Randy, saya kan kemarin pas yang kemarin yang saya sampaikan dengan kelas yang awal semester kemarin kan saya sampaikan kita mengambil kesepakatan dalam pembelajaran. Setelah belajar itu ada kita harus tanggung terus apa tadi? Terus kita tiga itu dulu ya. Apa tanggung jawab? Apa tanggung jawab?
Ya, terus? Kebersihan. Hah? Ya. Yang keras dong. Kebersihan kelas, Pak. Apalagi? Terus yang antusias. Antusias dalam berangkat sekolah. Ya, kata bersama apa? Semua. Semua. Terus yang ketiga tadi apa? Kan sebulan. Sebulan apa namanya? Tidak nyontek. Terus Tidak. ya, tidak bolos. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang percaya diri ya. Ya. Tapi sebelumnya kita saya sedikit dulu. Di sini kan ada apa ya? Sebuah dewan bisa pakai. Ini ya nanti saya dulu ya. Nah, pilihan saya kasih contoh. Kalau kau tidak malu tepuk tangan, kalau kau tidak malu tepuk tangan, kalau kau tidak malu mari kita lakukan. Kalau kau tidak malu tepuk tangan. Oke, sekarang sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau tidak malu tepuk tangan, kalau kau tidak malu tepuk tangan, kalau kau tidak malu mari kita lakukan. Kalau kau tidak malu tepuk tangan. Sekarang saya dulu kembali dengan tentang percaya diri. Siapa yang tahu apa itu percaya diri? Silakan. Ada diri sendiri. Saya Angkat. Siapa? Ayo berani dong. Berarti kalian nggak percaya diri nih. Nggak usah malu. percaya diri. Ayo. Ayo Bu. Ayo mesti yakin akan kemampuan diri sendiri, Pak. Yang keras apa? Yakin akan kemampuan diri sendiri. Oh ya. Yang lain? Nggak keras banget. Menjadi Diri sendiri. kakak. Saya. Ya tadi kan? Ya. Pengertian percaya diri adalah siapa yang membaca? Ayo kita. Masuk ke depan sini. Ayo. Apa? Percaya diri. Yang keras ya. Iya, percaya pernah. Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian manajemen diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya.
Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, itu makasih ya. Itu adalah pengerjaan dari jadi kita harus yakin terhadap diri kita sih kalau kita itu bisa. Di sini pasti semuanya pernah mengalami ya. Ya. Belum itu pernah. Nah, kalau di sini yang paling mudah ini siapa? Saya. Kalian enggak? Saya rasa percaya diri. Yakin aku bisa. Kalau kita misalnya biasanya apa kalau kalian dan perempuan dan putri ini biasanya apa kalau nggak bisa hidup di dalam hal apa? Apa? Jerawat, terus biasanya pakaian, ya kan? Make up, ya kan? Biasanya nggak pakai make up, terus luar saya nggak belum dandan. Tapi kalau di sekolah nggak boleh, itu wajar saja ya. Ya, nggak usah menor-menor ya. Oke, kalau yang laki-laki apa biasanya? Kalau nggak bisa di apa? Kok ngantus Pak? Belum mandi. Terus? Hah? Siap duit. Jual rokok ambil. Jual kelas. Beca ya? Kenapa? Goyoan. Oke. Selanjutnya. Ciri-ciri sudah percaya diri. Selalu merasa tenang bisa mengerjakan sesuatu. Ya, jadi kita nggak grogi. Ya, terus tenang. Kalau grogi itu gimana cara mengatasi grogi itu? Biasanya apa kalau grogi kalian disuruh maju kayak gini dulu? Oh iya. Masa grogi. Saya aja nggak grogi. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai ya. Biasanya kalau orang yang sudah punya potensi, punya kemampuan itu kan pasti punya diri ya. Lebih bisa mandi gitu ya. Tapi kalau dia belum, ya itu tadi. Ya, kurang bisa diri. Terus yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi dan dia akan berusaha untuk selalu tenang. Menangkan diri, tapi tetap berusaha menenangkan diri. Terus yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Terus memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang keterampilannya. Memiliki kecerdasan yang cukup. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup, memiliki keahlian dan keterampilan yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing. Terus memiliki kemampuan bersosialisasi. Apa itu? Bersosialisasi itu apa? Selaung, membaur, ya, walaupun di lingkungan yang berusaha ya. Terus memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik juga bisa. Memiliki pengalaman hidup yang menurut mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ya. Terus selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya dengan tetap tegar, sabar, tabah dan menghadapi persoalan hidup. Pernah nggak menghadapi masalah hidup? Pernah Pak? Kalian? Apa contohnya? Masalah Apa Fis?
kayak tekor sama temen lah, gak pendapat itu Pak. Dalam ini apa ini? Proyek ini gimana? Smart kompak toh? Ya. Terus ya. Kompak Kompak sering gak berangkat. Ya. harus berangkat jam mana tanggung jawabnya? Ya. Asal terus tanggung jawab. Terus nanti akan harus melekat pada diri kalian, ya. Sifat seperti itu harus melekat, ya. Terus yang terakhir, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar, tambah dalam menghadapi soal hidup. Ya, sudah. Selanjutnya, nah ini ada apa ini? Cara memupuk rasa percaya diri. Yang cewek Pak. Hah? Oh, Yang bisa cewek Bu. Yang cewek yang menurut saya percaya diri. Nah, kamu masuk. Sedih sekali masuk. Masuk saya. Dibacain. Ayo, saya sini dong. Nah, ini bagus kak. Kalian dari masuk. Saya sendiri kak. Saya baca. Berikan kemauan yang berat. Yang kedua, biasakan untuk membereskan bumi. Yang ketiga, biasakan untuk selalu berinisiatif. Yang keempat, selalu ketika mandiri. Yang kelima, belajar dan bersabar. Yang keenam, tidak menghindar. Yang membangun budaya dapat. Yang terakhir, sikap kritis dan objektif. Ya, terima kasih tepuk tangan. Bagikan kemauan dan keras. Ya. Terus biasakan untuk memberanikan diri. Nah ini biasakan untuk kita itu ya berani takut grogi sempet langsung aku bisa, aku harus bisa, gitu ya. Terus membiasakan untuk selalu berinisiatif. Apa ini yang dorong maksudnya? Berinisiatif, membiasakan untuk berinisiatif. Kalau ada teman yang bisa berinisiatif membantu. Ya, Tanpa disuruh. Hah? Tanpa disuruh. Langsung ya. Terus kamu selalu dari kegagalan. Untuk kalian itu apa? Mengalami kegagalan apa? Apa? Ya kan? Jadi apa? Membangun pendirian yang kuat, terus bersikap kritis dan objektif, itu salah untuk rasa percaya diri. Nah, di sini ada akibat kurang percaya diri. Siapa yang berani maju? Inisiatif, ayo. Tunjukkan kalau kalian percaya diri. Dulu, tepuk tangan. Yang berani nanti dapat
Bocah semua. Iya, masa izin makan sane. Ayo. Kenapa kalian begini? Ya, kalau coba. Oke. Kelas siapa? Di siapa? Ini kita lihat sini nih. Akibatkan saya diri bahwa tidak memiliki sesuatu keinginan dan agar saya kebetulan secara bersungguh-sungguh tidak memiliki keputusan melakukan dan menambah juga prestasi atau tidak ketika menghadapi masalah atau kesulitan kurang termotivasi untuk maju malas-malasan atau setengah-setengah sering gagal dalam menyempurnakan tugas atau tanggung jawab lalu dalam menghadapi orang tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan beragama dan juga keyakinan sering memiliki harapan yang tidak realistis lalu perfeksionis Dan kalau ada apresiasi, ya nanti ya, saya Afrika ya. Tenang, ini akibatnya tadi itu seperti ini. Bisa dia Ya, diskusi. makanya kita harus membiasakan punya perilaku bersifat ya tangguh, angkuh, keju, mana semangatnya toh? Ayo semangat antusias dong. Ya ini berikutnya membangun percaya diri. Siapa yang berani maju inisiatif? Ayo yang cewek. Ayo maju. Maju. Ya. Kakak. Ya, yang saya terangkan di sini jadilah diri sendiri dan mandiri. Terus jangan kalah sama ejekan orang. Walaupun ada yang mengejek itu selain saja ya. Yang penting kalian jalannya nah aja. Terus banyak-banyak senyum. Tapi saya di satu kali langsung semua. Gak ada yang jam-jaman kalau satu kelas. Kompak kan? Gak ada siklo-sikloan kan? Gak ada. Terus kompak. Keluarga Pak. Ya, terus berikutnya. Ini ada video. Saya video tentang saya sih. Silakan dengan saksikan videonya. Jadi, nah.
Jadi kelas kita
bagian diri, tapi soal sadar akan ketidaksempurnaan diri dan situasi, kita tetap optimis, berusaha dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Jadi apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita, ya, gunakan sebagai bukti. Kalau kita punya kekurangan, ya, kita cari, kita pelajari, kita bangun untuk bisa menunjukkan rasa percaya diri. Baik, setelah materi ini saya sampaikan, apa yang kalian dapat dari materi ini? Silakan salah satu. Nafis, Mas Luis, nggak apa-apa. Ayo, ini ketua kelas kita. Apa? Nafis. Bersyukur apa? Ya, silakan. Ayo yang lain. Apa yang anda dapat dari sedikit materi ini tadi? Ayo. Yang perempuan, Pak. Tujuh ya? Ya. Ayo, bisa. Ayo. Sabdina. Apa? Ayo, bangkitkan percaya diri kalian dan tumbuhkan jangan takut untuk apa ya? Saya diberi tugas apa tidak berani. Kalian sekarang harus mau, ya, harus bisa tunjukkan semua tanggung jawab, antusias, kejujuran dan percaya. Oke, oke, Pak. Baik, nanti akan saya kasih surat kerja ya. Nanti lewat info. Oh ya. Nanti saya kirim. Ya. Linknya nanti disakan. Oke. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin Bapak sampai di sini dulu ya. Ya. Kita sambung lagi minggu depan. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Firman. Siang Pak Darus. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kemarin di hari Kamis minggu yang lalu Ya. itu kita sudah melakukan observasi di kelas jenengan Ji, ya, dan saya berikan apresiasi nih, bagus banget. terima kasih Pak. Luar biasa penampilan jenengan ketika di depan anak-anak memberikan layanan gitu ya. Kalau Pak Firman di BK ini tidak ada pembelajaran tapi layanan gitu, Ji Pak. layanan. Jadi memberikan layanan tentang pembentukan karakter seperti itu. Oke. Berarti ini sebenarnya nanti sangat relevan sekali dengan area kemarin itu dengan sampaikan waktu praobservasi yaitu disiplin positif ya. Oke, baik Pak Firman, kita akan bercakap-cakap di sini terkait dengan pasca observasi ya. Dan saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Firman. Setelah melakukan proses layanan secara klasikal di kelas itu perasaannya bagaimana Pak Firman? Sedih apa gimana?
Oke Pak, karena kemarin kan diobservasi nih Pak, yang jelas tidak seperti biasanya Pak. Saya merasa ya tegang gitu Pak. Oh, rasanya tegang ya malah Iya, karena merasa diawasi loh Pak. Jadi ya harus sebenarnya ingin memberikan yang terbaik dari saya. Tapi kemarin tuh pas observasi itu ya mungkin saya menemukan beberapa dari siswa itu ya kurang antusias Pak. Jadi saya harus mengulas kembali kesepakatan kelas yang saya kita sepakati yang pada pertemuan awal itu Pak. Dan anak-anak malah apa ya? Malah lupa. Malah lupa. Apa Pak? Loh. Anak lupa kesepakatan. Iya, sehingga saya itu harus mengulang kembali, mengingatkan mereka, ya apa saja. Dan jadi untuk menyampaikan materi itu, materi yang saya sampaikan kan kemarin percaya diri. Jadi untuk memperkuat kesempatan kelas itu, untuk menangkap apakah anak-anak itu sepakat, ternyata di situ belum saya temukan. Oh gitu. Iya. Oh, ya, baik. Itu kan bukan karena saya ya yang menegangkan. Bukan. Jangan-jangan karena saya masuk Bukan, terus Pak. dengan perasaannya tegang. Kita harusnya biasa aja sih tiap Iya, hari ketemu. Apa jangan-jangan karena ada temennya juga yang datang kan diikuti sama Bu Budi, Bu Nisa gitu ya, Pengen tahu gimana loh di observasi itu. Sudah gitu ya, mereka belum pernah diobservasi juga sebenarnya ya. Iya, yang paling duluan saya. Ya. Berarti kita sebenarnya yang observasi bukan saya, ada 3 gitu Pak. Jadi malah semakin memberatkan. Ya semoga ini menjadi awal mulai yang tegang itu. Ya. Kalau sudah terbiasa tidak Iya. tegang lagi gitu ya. Tapi lega nggak? Lega apa enggak setelah Lega. observasi lega ya? Wah, wes alhamdulillah Ya, selesai gitu ya. Saya Pak melihat teman-teman yang lain masih memikirkan, wah burung pra, saya belum observasi seperti itu. Saya sudah alhamdulillah. Dan sekarang pun juga sudah mau pasca observasi semakin Iya. lega lagi nanti. Ya baik, tentu saja berbagai perasaan itu dialami oleh Pak Firma ya ketika proses pemberian layanan kemarin. Nah semoga nanti kedepannya memang harus bisa organisir saat itu. Oke. Baik, kita akan merefleksi apa yang dilakukan oleh Pak Firma dalam kelas. Pertama, ini Pak Firma terkait dengan hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Kan kita tahu kalau pembelajaran ya sama aja dengan layanan ya. Ketika kita di dalam kelas ya kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti sampai pada kegiatan. Kalau menurut Pak Firma di bagian proses itu, ya di bagian proses itu apa sih yang sudah tampak baik menurut Pak Firma yang sudah dilakukan? Ya tentunya kemarin sebelum dilakukan observasi kan saya mempersiapkan RPL Pak. Nah semua yang di dalam RPL itu ada pendahuluan, ada tahap inti, ada pengakhiran. Nah di situ saya yang menurut saya itu saya sudah Mengacu itu ya? Iya, saya sudah melakukan pembukaan, melakukan menyapa anak-anak, melakukan absensi pada anak-anak. Terus sebelum materi saya mulai, saya melakukan ice breaking, gitu Pak. Ya, ketika kita sudah sesuai dengan acuan yang ada di RPL, mungkin ada sesuatu yang mungkin menjadi pengembangannya Pak Firma yang tidak tertulis dalam RPL, mungkin itu menjadi hal yang baik. Ada nggak seperti itu Pak? Ya di sini seperti yang saya katakan di awal tadi Pak, pada saat penyampaian materi, ternyata ya, mengingatkan kembali. iya ternyata anak-anak itu untuk kesepakatan kelasnya itu iya Bu, karena saya jarang sekali kan Bu untuk melakukan layanan di kelas itu. Biasanya hanya Individu ya. individu atau kelompok seperti itu. Berarti ya itu ya hal baik yang kita lakukan yang mungkin tidak tercatat dalam RPL adalah bagaimana mengulas kembali kesepakatan kelas yang berupa keyakinan kelas itu ya. Oke. Nah, saya juga kalau mungkin nanti ada observasi lagi, saya hanya ingin mulai untuk apa ya Pak? Untuk mengulang kembali kesepakatan kelas itu Pak. Saya ingin mengulang, maksudnya ingin ya misalnya dengan
memancing mereka membuat apa ya Pak, misalnya kelas impian. Ya. Nah, nanti kesepakatannya apa seperti itu Pak. Seperti itu. Ya, nanti kan akan saya ingin seperti itu nanti lakukannya Ya, buat oke. agar mereka punya meyakini kesepakatan kelas itu. Saya harus melakukan membuat Ya, oke. kelas impian untuk mereka itu sudah Pak. Ya. Jadi nanti harapannya itu sebagai guru BK kan saya hanya ingin kesepakatan kelas itu tidak hanya untuk mereka dan saya, tapi untuk nanti semua guru Pak. Seperti itu. Yang mengajar di kelas Iya, itu, yang mereka, masuk di iya, situ. jadi saat mereka masuk mereka tuh ada kesepakatan kelas yang kami buat itu Pak, diterapkan untuk semua guru gitu Pak. Ya, ini secara tidak langsung jenengan langsung memberikan rencana tindak lanjut ini. Ya sebenarnya kalau Ya. anu ya seperti itu Pak, pengennya itu loh. Ya, oke. Kalau dilihat menurut Pak Firman nih, yang tidak sesuai dengan RPL misalnya, kekurangannya apa atau yang perlu dilakukan apa itu dalam proses pemberian layanan kemarin? Oke anu Pak, kemarin saya lupa untuk menyampaikan tentang setelah penyampaian materi itu untuk refleksi mereka dari materi itu apa, mengulas kembali itu kurang memang sebenarnya Ya. saya. Koreksi materi Iya. ya. Jadi apa yang kalian dapat dari materi ini, materi yang saya sampaikan itu Kalau persepsi misalnya, persepsi itu mengulas kembali layanan yang sudah diberikan yang sebelum-sebelumnya belum Pak. belum juga Iya. ya, persepsi juga belum ya. Iya Pak, Penyampaian tujuan sudah. sudah di awal Sudah. awal ya. Di awal itu ya itu dari penyampaian tujuan itu saya jadi tahu ternyata kesepakatan kelas itu belum terjadi pada mereka itu. Ya, oke, berarti ya persepsi kemudian konversi Iya. materi itu belum nampak ya pada. Oke, nah sekarang waktu pra-operasi Bapak mengatakan nanti area pengembangan yang akan dilakukan dalam proses pelayanan ini sisi materi yang disampaikan adalah menguatkan disiplin positif Jadi, seperti itu ya. Nah kemudian Bapak juga mengungkapkan nih waktu konsultasi strateginya ada 3 itu Ya, saya iya. lihat itu. Yang pertama nanti akan melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas, kemudian apa itu menguatkan penguatan positif. positif, misalnya yang memberikan pujian Iya. atau apresiasi gitu ya. Terus yang terakhir itu terkait dengan bagaimana proses restitusi ya yang terjadi di situ. Nah sekarang ini terkait dengan area pengembangan itu, hal baik apa yang sudah dilakukan waktu kemarin di rencana di kelas? Tadi kan proses ya, yang Iya. pertama proses itu kan dari awal undang-undang sampai tutup, ya kan? Terus sekarang yang area pengembangan. Kalau dari saya terus terang saja untuk disiplin positif ini merupakan hal baru bagi saya Pak. Dan saya memang harus belajar lagi menggali memperbanyak literasi tentang disiplin positif ini. Gitu, Pak. Dan yang jelas yang ya itu Pak. Terus yang strategi Ya strateginya sudah dilakukan. itu belum Pak, yang restitusi ya jelas itu anak-anak memang perlu dilakukan restitusi Pak. Ya, strateginya sudah dilakukan. Itu belum Pak, yang restitusi ya jelas itu anak-anak memang perlu dilakukan restitusi Pak tentang kesepakatan kelas itu. Ada apa kalau mereka itu sampai iya Ya, restitusi. Terus ada lagi selain itu saya itu yang belum begitu menguat. Sebenarnya kalau saya melihat data ini boleh ya saya Sip. menggambarkan apa yang dilakukan oleh Pak Firman kemarin di dalam kelas. Di proses-proses akhir itu sebenarnya sudah ada proses restitusi sebenarnya ya, cuma sebelum belum menguat gitu aja, dan mungkin itu tidak disadari ya, iya benar kan? mungkin gitu. Sebenarnya ada proses restitusi ketika misalnya apa itu anak itu diberikan tuntutan untuk bisa mencari akar permasalahan kenapa kok tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, alasannya apa gitu. Misalnya
Dan jangan tanyakan kenapa kok bisa nggak percaya diri kan gitu ya di akhir-akhir mereka menjawab ini seperti itu. Sebenarnya sudah ada proses diskusi gitu. Mereka jangan sudah menggali nih gitu ya, menggali alasan-alasan dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Cuma kemarin saya lihat di dalam proses pelayanan itu Bapak belum memberikan konsekuensi pada perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nanti kalau nggak percaya diri, efeknya apa? Dampaknya apa? Misalnya kalau kita tidak tanggung jawab, itu juga apa? Kemudian kalau misalnya kita tidak antusias, nanti efeknya seperti apa? Konsekuensinya, dampaknya, gitu. Jadi hanya tinggal menguatkan beberapa hal dalam proses diskusi aja, sebenarnya gitu. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya, makanya di awal saya mencampur bagus, cuma jadi tadi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi, dikuatkan lagi terkait strategi yang sudah dilakukan itu. Terus karena kita akan mengembangkan area disiplin positif, dan tentunya Bapak juga menyadari hal itu memang pasti banyak kekurangan ya, banyak kekurangan dari diri Bapak. Kalau ini Pak, kalau ada refleksi pada diri, kita memberikan skor pada diri sendiri dengan level 1 sampai 10 nih. Dengan level 1 sampai 10 nih. Bapak ini ada di waktu memberikan pelayanan itu dengan mau mengembangkan proses disiplin positif ya kan, itu ada di posisi skor level mana ya? Ya terus terang saja Pak, karena kemarin juga nanti kan butuh ya ketenangan, konsentrasi, butuh dekatan dengan anak, dan saya jelas sekali itu untuk kebaikan mereka setiap hari. Ya mungkin kalau saya 5 Pak. Baru 5 ya sebenarnya ya. Masih sangat butuh belajar lagi Pak. Ya, baik. Tentunya kan pasti harapannya kan top level gitu ya, pinginnya top level. Kalau menurut Pak Firman top levelnya pinginnya berapa? Ya mungkin 8 dulu lah Pak. 8 dulu? Iya. Kenapa enggak 10? Belum Pak, harus proses Pak, harus banyak belajar. Harus banyak belajar dulu ya 8 ya. Iya. Kalau udah 8 bisa, nanti bisa lanjut ke level berikutnya gitu ya. Oke. Tadi ada berbagai strategi yang mungkin belum terlaksana, ya kan? Kalau kita ingin meningkatkan levelnya sampai ke tahap 8 gitu kan. Nah, itu rencana depannya apa ya untuk khusus area pengembangan diri, area pengembangannya ke anak. Tadi sebenarnya di awal sudah dengan katakan tuh membuat kelas impian. Iya, seperti itu Pak, untuk pertama. Tapi sebelum itu apa langkahnya? Yang jelas saya akan menyiapkan materi dengan media yang menarik. Ya. Itu terus saya akan mungkin bertanya dengan teman sejawat ya Pak. Dengan cara-cara bagaimana untuk yang baik, mungkin saya akan berbuat Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi. Dengan sejawat yang baik itu bagaimana? Jelas agar saya bisa mempunyai ketenangan dalam menyampaikan materi, bisa berdekatan dengan para siswa bisa memperhatikan saya. Kemarin kan saya juga menemukan ada beberapa siswa yang itu tertawa, saya sudah malah tertawa. Jadi itu kan saya, wah kalau itu masih ada seperti saya temukan, itu saya harus berbaik, harus belajar. Ya itu yang tadi yang saya katakan tadi, institusi yang tentang konsekuensi gitu ya, menyadarkan tentang konsekuensi yang berlaku tidak sesuai dengan itu. Nah oke, terkait dengan itu aja, terkait dengan disiplin positif ini kan dalam proses yang mungkin apa sih yang nanti akan direncanakan terkait dengan disiplin positif itu? Apakah pertama dengan akan membuat sebuah kesepakatan kelas dulu atau bagaimana? Jelas seperti tadi Pak, saya akan membuat
kesepakatan kelas kembali. Oh ya. Awal. Oke. Dan ya itu tadi lah. Macam mereka saya akan lulus misalnya kelas impian. Ya, baik. Istilahnya ini kesepakatan kelas. Terus itu dan mereka akan menulis impian kita itu bukan kelas impian yang seperti apa. Kita akan mereka tulis dan nanti kita akan mengajar untuk membuat kesepakatan kelas. Terus setelah itu apa yang akan dilakukan setelah membuat kesepakatan kelas? Nah itu ya saya akan Memberikan konsekuensi kan? konsekuensi dan keyakinan pada mereka. Ya, konsekuensi dan Ya, dan mereka bisa benar-benar menerapkan kesepakatan itu dan selalu menerapkan kesepakatan ya. ya dan sangat di dalam diri mereka itu loh. Terinternal ya, internalisasi ya. Ya, dan mereka bisa menyadari dan bisa tumbuh dengan sadar itu. Kalau Mulai dari mereka Iya. sendiri memilih. bisa itu bahkan kalau bisa Menarik Bisa. ya. Kalau semua internalisasikan kesepakatan tersebut. Kesepakatan. Terus tindakan lainnya, apakah perlu disosialisasikan ke guru-guru yang lain tentang kesepakatan kelas ini? Karena ketika kita berbicara kelas impian, tentu saja semua warga yang ada di situ termasuk kalau guru yang masih di situ. itu nanti mungkin belum lah kalau Belum, mungkin ya? saya untuk menerapkan anak itu bisa berhasil dan ada bukti itu mungkin saya berani kalau Oh, iya. para Oke. Oke, berarti untuk bisa meningkatkan levelnya dari 5 ke 8 terkait dengan area pengembangan disiplin positif, yang pertama yang kita akan kuatkan adalah bagaimana nanti kesepakatan kelas itu benar-benar lahir atau muncul Iya. dari mereka sendiri, terus disepakati oleh mereka, diyakini oleh mereka, tanam dan tertanam kuat sehingga akan membentuk sebuah kelas impian. Seperti itu ya, itu langkah-langkahnya. Kemudian dengan juga nanti dalam proses layanan juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira nanti yang bisa diajak intens siapa ini dari teman sejawat? kalau sebut nama Pak? Iya, nggak apa-apa. kalau saya mungkin guru Oh ya, yang nanti bisa intinya kan bisa setiap saat bisa membantu Iya. mengingatkan Iya. apa yang mungkin dan beliau itu lagi sangat untuk punya rasa kompasif untuk anak boleh Oke, boleh. Nah, ini menjadi kolaboratornya dengan nanti ya Oh, iya. untuk meningkatkan ini ya. ya. Oke, bisa bersama dengan guru dan tidak menutup kemungkinan dengan bapak ibu lainnya ya untuk kolaborasi. Ya, Ya untuk sekedar membantu. mungkin dengan Pak Darus Ya, saya bisa. kalau ada apa-apa kan saya selalu tanya Pak Darus. Ya, baik. Kemudian setelah itu tentu saja bisa menginternalisasi ketika kita bisa juga memberikan konsekuensi atas perbuatan yang tidak sesuai. Seperti itu ya. Nah, terus satu hal lagi yang mungkin akan harus kita lakukan untuk bisa menaikkan level 8 ini, perlu restitusi apa tidak terhadap konsekuensi yang berlaku yang itu. Ada fungsi untuk siswa ya. Oh, itu siswa. Ya itu ya perlu Pak. Ya, oke. Perlu. Berarti langkah terakhir adalah Iya. restitusi bagi nanti siswa Ya. siswa yang tidak sesuai ya lakunya ya, sesuai kesepakatan kelas. Oke. Oke, Pak Firman, ya ini kita sudah berbincang banyak ya terkait diskusi pasca observasi. Tadi sudah saya tanyakan bagaimana perasaan yang jenengan, hal baik apa yang Yeah. sudah nampak dalam proses yang jenengan lakukan dalam pemberian layanan, hal yang kurang juga sudah saya tanyakan. Kemudian kita ngobrol tentang area pengembangan sebagai topik percakapan kita yaitu tentang disiplin positif. Ternyata Pak Firman juga belum begitu memahami tentang disiplin positif seperti itu ya. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya ya dengan ada usaha untuk pemahaman tentang disiplin positif, kemudian berusaha membuat kelas impian seperti itu ya. Oke Pak Firman, kapan nih terakhir nih mau dilaksanakan tindak lanjut ini?
bulan April atau Mei sesuai agenda di PMM bulan April dan Mei. Mei ini nih Pak. Mei ya. Kalau nanti kan Bapak harus Yang lain. yang lain. Ya oke. Jadi di bulan Mei Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi Ya, ya Pak. Pak Firman ya. Kita akan melihat bagaimana proses tindak lanjutnya ini, apakah nanti betul-betul tercipta transmedia dan saya akan ingin mendapatkan kabar baik gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan pagi atau siang hari ini, dan semoga ini menjadi sebuah kemitraan kita ya Pak Firman ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita bisa berkolaborasi di dalam membangun. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sama-sama Pak. Oke. Atas kunjungannya. Keren.